Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di pertemuan ke berapa nih? Ketujuh ya. Akuntansi. PJJ akuntansi pelajarannya spreadsheet, aplikasi pengolah angka. Semoga semuanya sudah menyegarkan diri apabila di daerah kalian hujan ya. Apabila di daerah kalian hujan. Jangan lupa minum teh dan ngopi. Semoga kita semua sehat ya. Baik, pertemuan kita kali ini saya coba bahas dua kompetensi dasar karena menurut saya ini insya Allah yang mudah buat kalian. Ada yang pertama kompetensi dasar yang ke-3.7 itu menerapkan fungsi date dan time, dan kompetensi 3.8 ini tentang grafik. Ya, mengentry data berdasarkan fungsi grafik. Jadi dua kompetensi dasar ini coba saya satukan. Adapun minggu depan, kalau ada kesempatan, minggu kemarin karena kita libur ternyata ya. Jadi target kayaknya mudah-mudahan tercapai. Minggu depan kita bahas kompetensi 3.9 dan 3.10. 3.9 kalau nggak salah mereka mengentry data berdasarkan fungsi sel absolut, semi absolut, dan logika. Yang 3.10 apa ya, menganalisis aplikasi pengolah angka ini berdasarkan kebutuhan sehari-hari. Oke. Kita buka dulu dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya langsung ke praktek, tapi saya tampilkan dulu apa yang tadi saya omongkan. Saya share dulu PowerPoint-nya mana ya? Ini dia. Ya. Ini dia. Hari ini kita menerapkan rumus date dan time. Ya. Yang 3.8-nya mengentry data berdasarkan rumus grafik. Adapun kompetensi dasar yang sebelumnya, yang terakhir itu kita mengentry data berdasarkan rumus finansial. Itu 2 minggu yang lalu. Harusnya materi ini tersampaikan minggu yang lalu, tapi karena libur ya, cuti bersama. Ya, qadarullah ya, takdir Allah. Baik, itu yang saya sampaikan di PowerPoint. Untuk menerapkan rumus date and time ini, kita langsung ke prakteknya saja. Oke, kita langsung ke Excel ya. Mana Excel? Ini dia. Ya, ini dia. Menerapkan, saya pindahin dulu deh. Sini aja. Kita berantakan aja ya. Setelah saya cek menerapkan rumus date dan time ini, saya dapatkan berapa nih? Berapa fungsi? Coba saya urutkan. Iya, ada 13 fungsi yang disediakan oleh Excel untuk fungsi date dan time ini. Ada fungsi now, ada fungsi today, ada fungsi date, date value, date div, day, days 360, ada month, ada year, ada time, ada second, ada minute, ada hour, ada date, ada month, ada network day, dan ada work day. 18 fungsi. Wow. Banyak ya. Makanya saya tidak teoriin, saya langsung praktekin aja. Jadi tugas kalian, saya ulang, tugas kalian apa yang saya praktekkan ini kalian catat kesimpulannya. Ya, minggu depan dikumpulkan berbarengan dengan tugas yang sebelumnya ya. 2. Oke ya. Ingat,
Apa yang saya sampaikan ini dibuat kesimpulannya. Oke, yang pertama, fungsi rumus date dan time ini saya kenalkan fungsi now. Perhatikan ya. Cara ngetiknya sama dengan now, buka kurung, tutup kurung. Saya enter. Iya. Keluar hasilnya 5 November 2020 spasi 8.26. Oke. Sekarang berarti tanggal 5 November 2020 jam 8:26. Betul, berarti ini sesuai 8:26 ini sesuai keadaan settingan komputer kalian nantinya ya. Kalau komputer kalian tanggal dan waktunya itu ngaco ya, maka fungsi ini juga akan menghasilkan nilai yang ngaco juga gitu. Biasanya kalau komputer bermasalah dengan baterai, kalau baterainya tidak menyimpan data lagi, maka biasanya tanggalnya ngaco gitu. Kalau dilihat di sini, alhamdulillah komputer saya lagi nggak ngaco. Tanggal 5 betul, bulan 11 ini November betul, hari ini tahun 2020 betul. Jam 8.26. Ya, betul. Padahal kita mulainya nanti jam 9. Aduh, bahaya. Mohon maaf karena saya lupa kalau hari ini ada PJJ-nya ya. Oke, ada PJJ. Jadi saya lupa kalau ini hari Kamis. Jadi begitu ingat udah menjelang jam 9. Mohon maaf nanti videonya akan agak terlambat. Oke, jadi fungsi now ini bisa kalian simpulkan menghasilkan apa? Menghasilkan tanggal dan waktu saat ini ya, sekarang 8.26. Kemudian kalau bagaimana dengan today? Kita lihat sama dengan today. Buka kurung, tutup kurung. Enter. Apa perbedaannya dengan now? Bisa kalian simpulkan sendiri. Oke. Kemudian date sama dengan date, buka kurung. Di sini ada keterangan setelah date itu kita harus memasukkan setelah date ini kita harus memasukkan apa katanya? Year. Year itu berarti tahun. Month ini berarti bulan. Kemudian day. Antara year, month, day harus dipisahkan dengan tanda titik koma. Oke, kita masukkan. Misal ya. Saya menghayal sekarang udah tahun 2024. Sekarang ada bulan April misalkan. Kita wakilkan dengan angka ya. Kemudian day ini tanggal berapa nih? Misalkan tanggal 3. Jadi cara nulisnya seperti itu. Tahun, bulan, tanggal. Ya, ikutin sesuai perintah komputer yang ada di sini. Setiap komputer kalian berbeda-beda. Ada yang titik koma dan ada yang koma. Kebetulan kalau saya menggunakan titik koma. Perintah komputernya titik koma, maka saya ikuti titik koma. Enter. Oke ya. Seperti itu. Jadi tanggal 3 bulan April tahun 2024. Adapun date value ini untuk menghasilkan nilai dari tanggal. Fungsinya sama dengan date value, buka kurung, date text. Bisa kita masukin, karena dia mintanya teks, maka harus di tanda petik. Tanda petik 2. 4. Nah, ini boleh nih. Misalkan Juni. Oh, jangan Juni. Oh ya. Juni itu pakai I apa pakai ya sih? Pakai I atau Juni. Yang gampang aja lah. September.
Pas September 2011. Wah, katanya salah 4 September. Yang bener apa? Oh, tidak. Saya tidak mengakhiri dengan tanda petik lagi. Excel ngasih tahu nih. Katanya tuh, ya. To accept the correction, klik yes. Ya, untuk menerima koreksinya tekan yes. Ya, saya tekan yes. Jadi menghasilkan nilai angka ya 4790. Wah, begitu angkanya ya. Nah, itu dead value. Atau bisa juga sama dengan dead value. Buka kurung kita ambil langsung karena di atas sudah ada tanggal. Kita ambil ini. Kemudian tutup kurung. Salah petiknya karena nggak pakai tanda petik. Sama dengan dead value. Kayak gini. Oh, nggak mau katanya. Ke enter saya. Oke, jadi kalau ada value ini berarti ada salah penginputan datanya. Oke ya. Sekarang dead div. Oh, dead div. Dead div ini buat apa? Dead div. Buka kurung. Coba kita pakai fungsi ini. Kita cari dead div. Dead div. Excelnya. Sama dengan dead div. Oh, buka kurung tutup kurung. Dead div ini ada sintaknya gimana dead div? Coba saya masukkan ini nih dia. Saya masukkan dia titik koma kemudian dia. Wah. ya dead div. Jadi perhatikan sintaknya atau rumusnya, cara nulisnya sama dengan dev div. Di sini saya masukkan C3. C3 ini artinya saya masukkan tanggal hari ini ya. Kemudian titik koma C4 saya masukkan tanggal khayalan saya tadi yang di 2024. Kemudian saya kasih keterangan Y di sana. Y di sana berarti year. Jadi dari tanggal 5 November 2020 ke April 2024 tanggal 3 itu berapa tahun sih? Maka keluarlah angka 3. Jadi deadlift itu untuk menghitung selisih jarak. Caranya sama dengan deadlift buka kurung tahun apa date sekarangnya tanggal mulai sampai tanggal, kemudian titik koma tanggal berakhir. Tanggal di sini berarti komplit ya, ada tahun, ada bulan, ada tanggal itu sendiri, ada hari. Kemudian apa yang kita cari? Mau nyari selisih tahun, ya kita tulis Y, ya tanda petik. Kalau mau nyari selisih bulan, kita ganti dia dengan M, mon. Berarti 40 bulan. Dari 5 November 2020 ke 3 April 2024. Kalau mau nyari hari, tinggal ganti dengan hari itu apa? Day ya. Berarti ada 1245 hari. Ini biasanya dipakai untuk menghitung umur kalian. Kalian lahir tanggal berapa? Kemudian sekarang tahun dan tanggal berapa, bulan apa? Saya hidup udah berapa hari di dunia ini? Nah, inilah kita bisa menggunakan fungsi dative.
Oke. Ingat buat kesimpulan. Jadi untuk mencari selisih, ya, mencari selisih waktu atau tanggal. Dan biasanya digunakan untuk mencari berapa sih hidup Anda di dunia ini, udah berapa lama. Menghitung tanggal lahir. Oke. Day. Day ini untuk mencari tanggal berapa dari suatu format tanggal yang sudah tersedia. Misalkan sekarang 5 November 2020. Berapa sih tanggal berapa sekarang? Berarti tanggal 5. Tanpa membawa bulan, tanpa membawa tahun. Jadi hanya mencari nilai dari tanggal saja. Contoh sama dengan day. Day. Saya nggak usah nulis ini ya. Kayak gini. 05/11/2020. Karena kan di atas sini sudah ada, jadi saya nggak perlu nulis ini. Saya langsung aja klik dianya nih. Nah, kayak gitu, C3. Enter. Maka akan menghasilkan nilai 5. Bagaimana kalau dengan days? Days apa ya? Saya jarang pakai ini. Kita buka days. Name. Kalau ada perintah kesalahan begini, kalau tadi kita lihat ada perintah kesalahan ini katanya value, berarti kesalahan di data. Input datanya salah. Kalau name berarti saya menulis rumusnya salah. Kata komputer rumus days itu nggak ada. Days itu apa? Dia bingung. Maka dia kasih tahu dia name. Tapi saya penasaran. Katanya ada karena saya menemukan ini days. Coba saya masukkan ini titik koma, saya masukkan ini titik koma, name, gitu ya. Oke, kita lewat bagian ini karena komputer saya menganggap rumus days itu nggak ada. Yang ada day 360. Oke. Day 360 ini ya ntar kalian untuk yang days, teman-teman cari ya. Saya masuk langsung loncat ke day 360. Mulai tanggalnya tanggal sekarang, kemudian akan berakhir di tanggal 27. (2020). Ini metodenya kita kosongkan saja. Ya. Sebenarnya days dan days 360 menurut saya sama. Jadi days ini menghitung selisih di tahun itu ya, berapa hari kita biasanya untuk menghitung ini nih. Kerja. Ya. Kerja kita dari tanggal 5 sampai tanggal berapa tadi saya masukin tanggal 27. Ada selisih berapa hari. Dan setahun itu dianggap sebanyak 360 hari. Berbeda dengan days. Kalau days itu dia 300 berapa? 365 kalau nggak salah untuk tahun kabisat dan 366 untuk tahun biasa. Tapi perintahnya sama. Setelah perintah days 360 atau days buka kurung, maka itu diikuti oleh tanggal mulai, kemudian tanggal akhir. Kemudian sebenarnya ada lagi di belakangnya true atau false. Oke. Month, year, month dan year ini mirip persis dengan day. Jadi kalau day ini untuk mencari nilainya, angka tanggalnya, tanggal 5 itu angkanya berapa sih? Ya 5. Kalau bulan
bulan November itu angkanya berapa sih? Nah, jadi hanya untuk mencari nilai-nilai seperti itu. Kalau 2024 itu angkanya berapa sih? Ya, 2024. Kita buktiin aja ya. Sama dengan mon gak kurung, kita ambil tanggal sekarang. Maka hasilnya 11. 5 November, jadi bulan itu adalah bulan 11. Sama dengan year, buka kurung 2020. Jadi menghasilkan tahunnya saja. Oke, sekarang time. Sama dengan time, dari katanya aja udah ketahuan time untuk kapan, kalian sudah tahu. Kalau segini gimana nggak mau dia? Saya kasih no, nggak mau. Katanya nggak mau. Yang bener gimana dong? Ya, lihat di situ katanya dia minta time. Sama dengan hour. Oke, jam 5. Kemudian menitnya sorry. Sekarang jam berapa sih? Oh, duduk 8.42. Jam 8 titik koma menitnya 42, detiknya saya anggap 00 aja. Enter. Maka keluarlah 8:42. Jam 8:42 ada keterangan AM. After midnight. Kalau di Indonesiain gampangnya setelah malam. Ya, setelah malam itu startnya mulai dari jam 00 malam dini hari ketemu jam 1. Ayo, siapa yang nonton bola semalam? Sampai nanti jam 12 siang. Yaitu disebut AM. Kemudian kalau kita nulisnya, kita pengen nulis jam 7 malam, maka jam 9, kita nulisnya biasanya 19, itu berarti jam 7 malam. Kalau pengen tetap pakai angka 7, maka diakhirkan dengan keterangan PM. Ya, jadi 7 atau 8.42 PM itu artinya 8 malam. Kalau AM itu berarti 8 pagi. Ya, seperti itu perbedaan AM dan PM. Second berarti untuk mencari detik. Coba kita langsung aja, sama dengan second. Kita ambil dari sini. Teng, 0. Ya, second emang di situ tidak tertara. Coba kalau saya sini saya tambahkan detiknya, saya tambahkan jadi ada 15. Nah, maka otomatis dia berubah jadi 15. Ada di detik 15. Kemudian minut ya, untuk mencari menitnya ya. Minute sama dengan, jangan lupa sama dengan, saya ambil dari sini 42. Hour. Saya ambil dari sini. Gitu ya. Nah, ini yang keren nih, edet. Kita sama-sama cari tahu. Edate. Edate buat apa ya? Sama dengan edate. Buka kurung. Start date. Oh ya, siap. Dari keterangan aja kita bisa tahu artinya. Sekarang tanggal 5 November ya. Kita ambil dari sini, titik koma, 1 bulan. Enter. Saya masukin dulu nih. Ini karena saya nggak pakai tanda petik pasti. Wait, sama dengan 5/11/2020, tanda petik, titik koma, 1. Keluarnya angka dia ya. Ini seharusnya coba saya rubah formatnya jadi format tanggal ya. Ini formatnya format number. Kadang-kadang komputer suka begitu. Format cell. Hey, come on.
Iya. Jadi itu tadi masalah format saja. Nanti saya kasih tahu apa itu format. Jadi tadi saya nulis, saya ulang, yang saya tulis edit, saya masukkan tanggal sekarang dengan diambil tanda kutip, saya ganti aja ini dengan C3. C3 sama aja. Oke. C3 di sana isinya adalah 5 November 2020. Setelah saya masukkan fungsi edit, kemudian tanggalnya tanggal 5 November 2020, kemudian titik koma saya masukkan 1, maka keluar 5 Desember 2020. Bisa tertebak kesimpulannya apaan? Jadi fungsi edit ini menghitung tanggal ini sekarang tanggal 5 November 2020. Kira-kira 4 bulan kemudian itu tanggal berapa ya? Bulan apa dan tahun berapa? Kita tulis 4 bulan. Kita ganti ini jadi 4. Maka seharusnya ada dia di bulan Maret 2021 ya, tanggal 5 juga. Benar nggak hasilnya? Ya, benar ya. 5 Maret 2021 itu fungsi edit. Jadi untuk 3 bulan lagi, bulan apa ya? Di tanggal yang sama, seperti itu namanya kita gunakan fungsi edate. Apa ini sekarang? Eomon. Namanya susah ya, Rum. Tapi nggak apa-apa. Jadi apa yang saya sebut barusan eomon edit ini saya belum pernah pakai sama sekali. Saya hanya menemukan fungsi-fungsi det itu di Excel itu apa, saya keluarlah 18 ini dan langsung saya praktekkan untuk kalian gitu ya. Jadi sebenarnya gampang aja. Kok saya tahu misalkan, ya tinggal kita ketik sama dengan eomon seperti itu, buka kurung, nanti dikasih tahu sama Excel. Tuh katanya ada start date, kemudian mon. Ya berarti nggak jauh beda dengan yang di atas. Kita praktekin aja ya. Kita praktekkan. Saya ambil format bentuknya dulu dari sini, kemudian saya tulis eomon. Buka kurung. Saya ambil si today tadi, hari ini, kemudian titik koma 3. Atau saya samain deh 4. Ya. Apa yang bisa kalian simpulkan? Keluarnya 31 Maret 2021. Kalau yang tadi edit keluarnya 5 Maret 2021. Jadi 3 bulan ke depan dengan perintah edit itu 4 bulan ke depan itu bulan apa ya? Tanggalnya persis tanggal hari ini, tanggal 5. Tapi beda dengan eomon. Eomon keluarnya tanggal 31 bulan Maret. Padahal kita mintanya 4 bulan lagi apa gitu ya. Jadi eomon ini mencari tanggal akhir di bulan yang kita cari. Misalkan setelah ini 4 bulan kemudian itu adalah bertemu bulan Maret. Nah, Maret itu tanggal terakhirnya tanggal berapa? Nah, oleh komputer itu menyatakan dia tanggal 31. Kita lihat ya. Kalau Februari berarti kita pengen Februari berarti 3. Februari ini tanggal berapa? Kita lihat tanggal 30 atau 29. Tanggal 28. Jadi tahun 2021 masa tahun nggak bisa? Itu nanti tanggal 28. Ya. Iya benar tanggal 28 ya. Berarti benar ya. Eomon itu mencari tanggal akhir dari bulan yang dicari. Network days. Wah, network days. Network days ini dari kata-katanya jaringan. Enggak apa-apa, kita coba aja. Network days. Buka kurung. Start date, end date, holiday. Oh, ini untuk menghitung kerja nih berarti. Ada start date. Misalnya start date tanggal 1 ya. 1 November 2020. Kemudian end date-nya itu tanggal 5 hari ini.
Udah, nggak usah saya kasih waktu libur. 4 hari. Berarti saya kerja selama 4 hari dari tanggal 1 sampai 5 hari. Coba saya lewatin minggu ya. 5 tambah 7, 12. Saya pengen tahu kalau saya masukkan di sini. Saya masukin tanggal 12 hari kemudian ya. Tanggal 12 maksud saya. 12. Apakah selisihnya 11? Saya mau tahu. 11, 2020. Dari tanggal 1 ke tanggal 12, dia ngitungnya 9, bukannya 11. Berarti kita bisa simpulin apa? Ya, network day ini menghitung berarti lama kerja. Hari Sabtu dan hari Minggu tidak dihitung. Sabtu dan Minggu itu 2 hari. Dari tanggal 1 ke tanggal 12 itu harusnya menghasilkan 11 hari. Tapi keluarnya tadi 9. Berarti Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Ya, seperti itu ya. Saya rasa workday juga begitu. Workday. Start date. Oh, oke. Bedanya di sini doang. Saya mulai kerja hari ini tanggal 5. Kemudian saya dikontrak selama 20 hari. Maka saya berakhir kontrak kerja saya pada tanggal, iya ini formatnya kita rubah kayak tadi lagi. Ini formatnya format number. Kita ganti ke format tanggal. Ya, maka kerja saya akan berakhir pada 3 Desember. Ya. Loh, kan 22 hari, Pak. Harusnya tanggal 25 dong. Kan tadi Sabtu dan Minggunya tidak dihitung. Jadi dihitung seminggu itu hanya 5 hari. Oke, itu fungsi deh. Disimpulkan ya. Jadi kalau network day itu untuk mencari berapa lama kita kerja, Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Tadi di sini embel-embelnya ini ada, kalau ngikutin Excel-nya ada perintah holiday. Jadi kalau ada tanggal merah, jadi setelah tanggal akhir ini kita boleh masukin tanggal libur di sini. Misalkan kalau ada tanggal libur di sini kita masukin. Jadi termasuk bagian yang nggak dihitung nanti sama dia. Ya. Jadi network day untuk menghitung berapa lama kita kerja. Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Workday itu untuk menghitung tanggal berapa kita berakhir kerja. Durasi. Biasanya kalau pemain bola contohnya durasi kontraknya berakhirnya kapan? Seperti itu. Itu untuk workday. Baik, anakku sekalian, itu 18 fungsi tentang date dan time yang ada di Excel. Ada satu fungsi yang gagal kita sampaikan, itu adalah fungsi ke-7, fungsi days. Tapi sebenarnya sama saja dengan days 360. Bagi teman-teman nanti yang, bagi anak-anakku sekalian yang komputernya mungkin lebih mantap, mungkin fungsi day bisa dijalankan. Atau mungkin fungsi day ini di Excel saya di 2010 ini sudah dihapus karena sudah ada days 360. Seperti itu ya. Lanjut kita, aduh udah lama nih. Saya kenalkan grafik. Grafik mah gampang. Jadi kita masuk ke kompetensi dasar berikutnya ya. Kompetensi dasar 3.8. Ini saya besarkan deh biar kelihatan. Iya, kita coba bahas mengentry data berdasarkan rumus grafik. Ini kompetensi dasar kita yang berikutnya. Mengentry dasar berdasarkan rumus grafik, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus punya data dulu, data berbentuk tabel ya. Data berbentuk tabel, walaupun tabelnya belum saya buat, tapi cikal bakal tabelnya sudah terlihat. Oke, di sini ada nama bahan 1, bahan 2, bahan 3. Ini tabel tentang apa sih? Tabel tentang nilai.
nilai dari kelas 10 akuntansi. Nah, ini data ini disajikan dalam bentuk tabel. Nah, mengentry data berdasarkan rumus grafik ini berarti menyajikan data dalam bentuk grafik. Jadi dari tabel dipindahkan atau diterjemahkan dalam bentuk grafik. Ini mudah sekali. Kalian hanya perlu mengarsir atau memblok. Seperti ini. Hanya ini saja yang perlu kalian lakukan. Nah, kayak gitu. Jadi hanya ini saja. Jadi datanya saja yang perlu kalian blok atau arsir, atau kalian tandai, atau kalian mark. Bebas lah bahasanya ya. Kemudian kalian pergi ke sini. Ke menu insert. Nah, di sini sudah ada grafik, tinggal mau pilih model grafiknya yang gimana. Begitu doang grafik mah, gampang. Yang umum digunakan sama orang adalah grafik biasanya dipakainya mau pilkada, dipakai nanti nih. Saya misalkan ini saja. 3 dimensi kolom. Bentuknya seperti ini. Iya. Udah jadi, selesai. Jadi dari data grafik ini kita bisa ngelihat. Biru nih menunjukkan apa nih? Biru di sini katanya seri 1. Kita ganti nih, tinggal diganti doang. Enggak susah. Ya. Ini namanya legend. Tapi saya sebelum mau ke sini saya mau hapus dulu ini. Coba apa jadinya kalau kita blok semuanya? Gitu. Insert. Apakah dia ngaco? 3 dimensi tadi kita pilih ini ya. Wah. Iya, lebih baik diblok semuanya. Jadi seriesnya legend, series tadi, series 1, series 2, series 3. Itu kita sebut legend. Tema judulnya apa ya? Jadi ketahuan nih, biru ini mewakili nilai dari bahan 1, merah mewakili nilai dari bahan 2, dan apa nih warna apa sih kalau gini? Hijau ya. Hijau mewakili bahan 3. Oke ya. Siapa nilai A seperti ini. Nilai A bahan satunya 80. Jadi kita bisa lihat nilai tertingginya dia di mana nih. Yang warna biru siapa yang paling tinggi? Oh, D ya. D paling tinggi D itu. Kelihatan. Kemudian bahan 2 siapa yang paling tinggi? Nah, jadi gitu. Tanpa tabel ini kita sajikan grafik ini orang udah bisa baca. Siapa nilai tertinggi untuk bahan 2? Apakah si A atau si B atau si C atau si D? Kata kuncinya kalian untuk membuat grafik harus punya bahannya dulu seperti ini, tabelnya dulu. Itu aja sih. Tugas kalian hanya tinggal nyisipin judulnya gimana nih data nilai 10 akuntansi ini masuk ke dalam judul ini. Itu aja nggak susah. Cengka tipe move 3 tinggal kalian klik kanan. Ini tentang mau dibagaimanakan tampilannya. Ini tinggal rubah-rubah. Itu aja sih, gampang. Udah ya. Tapi ya, lagi saya mau coba satu, namanya juga percobaan, boleh kan? Sebelum kita akhiri. Iya, sebelum saya akhiri ini saya close dulu. Saya hapus. Coba ini saya hapus barisnya. Apa jadinya ya?
Kalau kita begini, hihihi. Boleh. Jadi lantasnya ikut masuk di legend ya. Di data nilai 10 akuntansi bahan 1, data nilai 10 akuntansi bahan 2. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan kalian cari tahu cara menyisipkan judulnya seperti apa. Oke, buat kesimpulannya. Terutama untuk kompetensi dasar yang sebelumnya tadi yang 3.7 ya. Apa nih? Menerapkan rumus date dan time. Oke, saya akhiri slide-nya. Stop share. Baik, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi hari ini kita belajar 2 kompetensi. Saya mengenalkan 2 kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama itu 3.7 tentang mengentry date dan time ya tadi. Kemudian 3.8 kompetensi dasar 3.8 itu mengentry data berdasarkan rumus grafik. Mudah banget grafik, 1 menit selesai asalkan kalian punya tabel. Kalau fungsi date, nah insya Allah terutama date diff ya itu sangat berfungsi untuk menghitung umur kalian. Saya hidup di dunia ini udah berapa lama ya? Nah itu kalian bisa menggunakan fungsi date diff. Kalau pengen tahun ya kalian pilih Y. Kalau pengen berapa lama saya hidup di dunia ini bulan, pilih M. Kalau pengen tahu berapa hari jumlah harinya, pilih D. Artinya days. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan kalau tidak ada halangan kita bertemu dengan fungsi sales absolut, semi absolut, dan logika. Aduh, ini logika nih rumus yang gurih-gurihnya ini. Fungsi if ini. Dan kemungkinan sekaligus dengan kompetensi dasar 3.10 ya. Sesuai kebutuhan. Jadi menerapkan spreadsheet ini sesuai kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Namun entahlah cukup atau tidak waktunya karena sudah ada perintah untuk membuat soal ujian akhir. Sementara biasanya kegiatan untuk mata pelajaran produktif itu praktek di awalnya. Seminggu sebelumnya itu sudah ngumpulin nilai. Mudah-mudahan kita masih punya waktu. Jika ada kata yang salah, itu datangnya dari saya mohon maaf. Jika ada yang benar, silakan diambil ilmunya, diambil hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.